Ada seorang guru berpesan kepada muridnya. Ada seorang guru berpesan kepada muridnya. Yang pertama, janganlah engkau melangkah kecuali mencari ridhonya Allah. Jangan engkau berbuat, jangan engkau melangkah, jangan engkau melakukan sesuatu kecuali untuk mencari ridhonya Allah. Jangan melangkah atau jangan berbuat sesuatu, jangan berbuat apapun, jangan melangkah kemanapun kecuali untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang kita diajari mau salat lillahi ta'ala, mau makan bismillah, mau pakai baju bismillah, mau bekerja bismillah, mau berbuat apa kita diingatkan, diajari ingat kepada Allah. Sehingga disampaikan jangan engkau melangkah, jangan engkau berbuat apapun kecuali untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disampaikan seorang guru kepada muridnya, jangan engkau berdiam di tempat yang tidak aman dari murkanya Allah. Jangan berdiam di tempat yang tidak aman dari murkanya Allah. Jadi harus kita diajari. Jadi guru ini mengajari muridnya supaya pandai memilih tempat, supaya pandai memilih tempat yang aman dari murkanya Allah. Yang ketiga, janganlah engkau berteman akrab, janganlah engkau berteman akrab kecuali bisa mendorong kamu, atau bisa menemani kamu, atau bisa membawa kamu, atau bisa membangkitkan kamu untuk taat kepada Allah. Jangan berteman akrab kecuali yang bisa membangkitkan atau menemani atau mendorong atau menjaga taat kepada Allah. Sehingga hidup ini tidak banyak terbuang sehingga menyesal sampai di akhirat. Karena teman ini pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya orang saling berteman, pengaruhnya sangat besar. Perhatikan beliau-beliau, teman akrab-akrab beliau yang saling melengkapi, yang saling menjaga taat kepada Allah. Kalau tidak mendorong atau tidak menemani atau tidak membangkitkan taat kepada Allah, jadikan teman biasa. Jadikan teman biasa, jangan dijadikan teman akrab. Jadikan teman biasa, jangan dijadikan teman akrab. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keempat, pesannya kepada muridnya, jangan engkau berguru kepada orang yang tidak membangkitkan kamu kepada Allah. Karena Allah segala-galanya. Jangan kau berguru kepada orang yang tidak membangkitkan kamu kepada Allah, yang tidak menemani atau tidak mendorong atau tidak membawa kepada Allah. Jangan dijadikan guru. Karena kita berguru kepada fulan dan fulan tidak lain, kita ingin nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad. Berguru kepada fulan dan fulan kepada ingin nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau tidak nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad, jangan dijadikan guru yang khusus. Seperti anggap guru-guru seperti guru-guru yang biasa-biasa. Tapi guru yang khusus, jangan dijadikan guru yang khusus kalau tidak membangkitkan kamu kepada Allah. Karena Allah segala-galanya, zahir batin dunia akhirat. Karena kita ada Allah yang mengadakan, kita hidup Allah yang menghidupkan, kita tersusun zahir batin Allah semua yang menyusun. Dan kita akan kembali kepada Allah yang bisa menyempurnakan sampai ke akhirat, hanya Allah. Jalannya lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Perhatikan beliau-beliau yang dikholi. Sekarang ini, malam ini, guru-guru pasti mempunyai guru, pasti mempunyai teman, dan pasti mempunyai guru. Sehingga mengalir apa yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, turun-menurun mengalir, faid mengalir, atau nur mengalir, atau asrar mengalir. Sehingga ikut serta terus naik
sehingga terus baik, sehingga terus bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus hubungannya lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bila dilihat para aulia ulama salihin pasti punya teman, pasti punya guru yang istimewa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita di dalam salat, kalau kepada orang yang saleh, kita diajari harus bagus dengan beliau, akrab dengan beliau, bagus dengan beliau. Batin kita harus akrab dengan orang-orang yang saleh. Batin kita harus akrab dengan beliau-beliau. Jadi walaupun jauh, misalnya ada di negara di sana, ada negara sana, ada di negara sana, ada di daerah sana, tapi batin harus tetap akrab dengan beliau-beliau sampai kepada para nabi-nabi. Karena maka itu di dalam salat harus dibawa orang yang saleh, aulia, ulama salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi orang saleh ketika kita menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, setelah menghadap kepada Allah, mengagungkan kebesaran Allah di dalam salat yang dinas, sujud kepada Allah, di sana ada salam. Setelah salam kepada kepala rombongan kita, imam kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini rohani, harus nyambung dengan beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Semoga salam atasnya, bukan seperti itu, tapi assalamu alaika. Jadi ini berhadapan. Karena setiap kita sholat harus berhadapan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga bersama Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi sholat di depan ada imam, tapi imam yang sebenarnya tetap Kanjeng Nabi Muhammad. Karena yang menerima sholat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, yang memberi contoh Kanjeng Nabi, dan kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di depan memang ada imam, tapi imam yang sebenarnya tetap Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sholat ini oleh dari Allah, yang diberikan oleh Allah, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi imamnya Kanjeng Nabi. Ketika assalamualaikum ayuhan nabiyyu, imam kita Kanjeng Nabi Muhammad. Kita mengikuti beliau. Agar salam maknanya kehormatan. Salam ini adalah kehormatan yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah. Atau salam ini kedamaian, atau salam keselamatan, atau salam kesejahteraan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita juga berada di dalamnya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka supaya salam kedamaian, kesejahteraan, kehormatan yang diberikan, yang dianugerahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah salam kepada Nabi, baru assalamu alaina, baru bisa mengalir kepada kita. Makanya harus nyambung dulu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, baru mengalir kepada kita. Assalamu alaina sallallahu ala Muhammad. Kemudian orang-orangnya, makanya ketika assalamu alaina kita masukkan semua, anak kita, orang tua kita, anak kita, suami, istri. Kalau punya santri dengan santrinya, kalau teman dengan temannya, assalamu alaina, sehingga memperoleh apa yang kedamaian, kesejahteraan, kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad mengalir kepada kita. Karena sebelum assalamu alaina, ini assalamu alaika, assalamu alaika ayuhan nabi. Kemudian assalamu alaina dimasukkan semua, ayah, ibu, anak, keluarga. Kalau punya santri dengan santrinya, punya murid dengan muridnya, punya teman dengan temannya. Jadi berteman tidak basa-basi, di bawah kepada Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ibadillah salihin ini bertingkat-tingkat, mulai tingkat bawah sampai tingkat para nabi. Orang soleh ini bertingkat-tingkat, seperti para wali bertingkat-tingkat, seperti ulama juga bertingkat-tingkat. Orang saleh bertingkat-tingkat. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kanjeng Nabi kita orang saleh. Itu iapet nih bahasa. Maka kita harus akrab dengan beliau, orang-orang saleh. Orang tambah bagus berguru kepada orang
berguru, orang tambah bagus berguru kepada gurunya, pasti tambah takzimnya kepada ulama, aulia, salihin. Pasti. Bila orang berguru bagus, dia berguru kepada bagus, bergurunya kepada aulia, pasti tambah bagus takzimnya kepada para aulia-aulia yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena ini di bawah di dalam salat, wa ala ibadillahis salihin. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh tingkat bawah soleh, orang soleh tingkat bawah sampai ke tingkatan para nabi. Jadi ibadillahis salihin ini juga masuk para nabi-nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau assalamu alaina itu harus kita yang harus hadir. Saudaranya semua dimasukkan, harus dimasukkan oleh kita. Seperti kita kalau berdoa, Rabbana atina, ketika Rabbana atina masukkan semuanya. Bila baca Rabbana hanya dirinya yang Rabbana, tapi makna dalam dirinya hanya aku. Itu termasuk bakhil juga ya. Keluarganya tidak dimasukkan. Padahal setiap hari kumpul dengan istrinya, setiap hari kumpul dengan suaminya, setiap hari kumpul dengan teman, tapi temannya tidak dimasukkan. Ketika Rabbana semua dimasuk. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Demikian juga di dalam salat assalamu alaina, kami, maknanya kami, bukan aku, kami. Kita, bukan assalamu ala, bukan assalamu alayya, tapi assalamu alaina, kami. Kita mengharap, kita berdoa, kita bermunajat assalamu alaina, sehingga memperoleh yang diberikan oleh Allah, kedamaian yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad mengalir kepada kita. Kita membutuhkan, karena Allah segala-galanya. Orang kalau tidak damai, bagaimana hidupnya kalau tidak damai? Tidak sejahtera, bagaimana hidupnya kalau tidak sejahtera? Walaupun kaya, punya ini, punya itu, tidak ada kebahagiaan di dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau di akhirat sempurna zahir batin. Wa ala ibadi wassalamu alaina wa ala ibadillah is-salihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam sholat ini lengkap.